Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Materi kali ini adalah materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia, yaitu bab 2 pelajaran geografi kelas 11 semester 1 part 1, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna dan faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Ikuti dengan seksama materi yang akan Ibu sampaikan nanti, dan semoga kalian semua tetap semangat belajar walaupun di rumah. Selamat mengikuti materi hari ini. Kompetensi dasar menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Baik, silakan kalian tonton dulu tayangan yang satu ini. Ini adalah keindahan alam Indonesia dan kita wajib berbangga dan mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi terhadap semua flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia.
Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar berikut adalah gambar komodo. Komodo merupakan hewan endemik di Nusa Tenggara Timur. Komodo hanyalah salah satu dari sekian banyak keunikan fauna di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, berbagai kawasan di dunia mempunyai kekhasan flora dan fauna. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang biosfer. Biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup dan sfer artinya lapisan. Biosfer diartikan sebagai lapisan kehidupan di bumi. Kehidupan tidak hanya terjadi di permukaan bumi, tetapi pada lapisan tanah atau litosfer, air atau hidrosfer, dan udara atau atmosfer. Jenjang kehidupan pembentuk biosfer. Kita akan mempelajari jenjang kehidupan pembentuk biosfer. Ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang terakhir adalah bioma. Kita coba dulu gali lebih dalam. Yang pertama yaitu individu. Individu di sini ada seekor tikus. Yang dimaksud dengan individu adalah organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Contohnya individu adalah seekor kucing atau sebatang pisang atau seekor tikus. Kemudian setelah individu ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Contohnya, pada tahun 2018, populasi kambing di Desa Tanjung berjumlah 500 ekor. Itu yang dimaksud dengan populasi. Berikutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi di kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Semua komponen dalam komunitas saling berinteraksi dengan berbagai macam pola. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan berbagai komunitas berbeda dan memiliki hubungan saling memengaruhi. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Artinya, ekosistem adalah kesatuan tatanan antara segenap komponen, baik komponen biotik maupun abiotik yang saling memengaruhi. Yang terakhir adalah bioma. Bioma merupakan kumpulan beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah dengan kondisi iklim yang sama. Flora dan fauna yang hidup pada suatu bioma disebut biota. Kita masuk ke faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Ya, di sini ada 4 faktor utamanya. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada edafik atau tanah, fisiografi atau relief bumi, dan yang terakhir adalah biotik. Kita masuk ke yang pertama yaitu iklim. Iklim salah satu faktor dominan yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah yang memiliki ekstrim, yang iklimnya ekstrim akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keragaman atau biodiversity yang tinggi. Contohnya adalah beruang kutub tidak bisa hidup di tempat lain selain di kutub utara. Karena beruang kutub hanya dapat hidup pada daerah yang dingin seperti
iklim ekstrim yang terdapat di kutub utara, sedangkan fauna yang lain tidak bisa hidup di daerah kutub karena tidak sanggup untuk beradaptasi dengan kondisi iklim yang ekstrim. Iklim ada beberapa. Yang pertama ada suhu udara. Suhu udara, wilayah-wilayah yang memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim merupakan tempat yang sangat baik bagi kehidupan, organisme baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Suhu yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah merupakan salah satu penghalang dalam kehidupan makhluk hidup. Di sini ada gambar ilustrasi ketinggian suatu tempat dengan flora yang dapat tumbuh pada ketinggian tertentu. Di daerah panas, yaitu terletak di antara 0 sampai 600 meter, flora yang dapat tumbuh adalah padi dan tebu. Kemudian di bawah 1500 meter daerah sedang, flora yang tumbuh tembakau, kopi, dan coklat. Di daerah sejuk, kopi, teh, kina, sayuran dapat tumbuh. Dan yang terakhir di daerah dingin atau ketinggian 2500 meter, di atas permukaan laut tidak ada tanaman budidaya yang dapat hidup. Yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan atau flora. Ada tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah kering, daerah lembab, bahkan wilayah-wilayah yang sangat basah. Contohnya di sini saya melampirkan gambar tentang tanaman kaktus yang bisa hidup di daerah yang kering. Kemudian ada tanaman anggrek, ada tanaman yang dapat tumbuh di air. Yang ketiga adalah angin. Di daerah terbuka, hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dari hembusan angin yang sangat kencang. Contohnya, kelapa dapat tumbuh di daerah pantai karena kelapa memiliki akar yang kuat dan berbatang kuat. Angin sangat membantu dalam proses penyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. Ya, contohnya di sini adalah angin membantu bunga dandelion untuk penyerbukan atau pembuahan. Yang keempat adalah curah hujan. Tumbuhan sangat bergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Banyak sedikitnya jumlah curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakter khas bagi formasi-formasi vegetasi di muka bumi. Kekhasan jenis-jenis vegetasi ini dapat mengakibatkan adanya hewan-hewan yang khas pada lingkungan vegetasi tertentu. Yang kedua, faktor edafik atau tanah. Faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah adalah media utama bagi tumbuhnya vegetasi. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air, dan udara disediakan oleh tanah. Faktor-faktor fisik tanah yang memengaruhi pertumbuhan vegetasi diantaranya. Yang pertama adalah tekstur atau ukuran butiran tanah. Yang kedua, tingkat kegemburan. Ketiga, mineral organik atau humus. Keempat, mineral organik atau unsur hara. Kelima, kandungan air. Dan yang keenam adalah kandungan udara yang terdapat dalam tanah. Faktor yang ketiga adalah fisiografi. Vegetasi atau flora dan fauna yang hidup di dataran rendah tertentu berbeda dengan yang ada di dataran tinggi ataupun di wilayah pegunungan tinggi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan.
Misalnya vegetasi atau flora yang berada di lereng pegunungan akan membelakangi matahari, akan berbeda pertumbuhannya dengan vegetasi yang berada di lereng sebaliknya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempatnya. Ibu sudah melampirkan gambar di sini, kalian bisa melihat dan kalian bisa menganalisis gambar yang sudah Ibu berikan pada tayangan yang berikut ini. Kemudian yang keempat adalah faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor yang berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan organisme lainnya. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Contohnya di sini adalah tanaman eceng gondok. Kemudian organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Kenapa manusia memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna? Terkadang manusia jika memasuki suatu daerah yang baru yang memiliki flora yang bagus atau memiliki fauna yang tidak ada di daerahnya, manusia akan membawa flora dan fauna yang ada di daerah lain ke daerahnya. Itulah sebabnya manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Kita masuk ke faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Ada 4 faktor penghambat persebaran flora dan fauna, diantaranya yang pertama adalah iklim, yang kedua bentang alam, yang ketiga tanah, dan yang keempat adalah kondisi biologis. Kita masuk ke bentang alam. Mengapa bentang alam merupakan faktor penghambat persebaran flora dan fauna? Baik, kita akan melihat gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar samudra. Bentang alam samudra dapat menghambat persebaran flora dan fauna karena beberapa flora dan fauna tidak dapat menyeberangi lautan yang luas untuk berpindah tempat. Kemudian, gurun pasir. Ya, sama seperti halnya dengan samudra, ada beberapa flora dan fauna yang tidak bisa beradaptasi dengan iklim yang ada di padang pasir atau yang ada di gurun, sehingga mereka lebih memilih untuk tinggal di tempatnya dibandingkan berpindah tempat ke tempat yang lain. Berikutnya adalah sungai yang lebar. Jika penampang sungainya lebar, maka flora atau fauna tidak akan mudah untuk menyeberangi sungai tersebut, sehingga flora dan fauna tersebut tidak pindah ke daerah yang lain dan termasuk sebagai faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Yang terakhir ada gunung es atau dataran es. Dataran es juga termasuk penghambat persebaran flora dan fauna, dan pegunungan juga termasuk penghambat flora dan fauna karena tidak semua flora dan fauna dapat berpindah tempat melewati pegunungan yang tinggi dan pegunungan yang sangat luas. Faktor berikutnya adalah kondisi biologis. Berikut adalah gambar beruang kutub. Kenapa beruang kutub berhubungan dengan kondisi biologis? Beruang kutub ditemukan di kutub utara dan tidak ditemukan di kutub selatan. Penyebabnya antara lain habitat dan persediaan makanan. Persediaan makanan melimpah akan mencegah bermigrasinya flora dan fauna. Kemudian yang ketiga adalah iklim. Ya,
Gambar di sini adalah gambar dataran es atau iklim yang ekstrim. Kutub yang selalu tertutup salju atau gurun dengan suhu udara yang tinggi serta curah hujan yang rendah menyebabkan flora dan fauna sulit bertahan di iklim yang ekstrim. Hanya beberapa flora dan fauna saja yang bisa bertahan untuk hidup di daerah yang memiliki iklim yang ekstrim. Tanah atau edafik. Gambar berikut adalah ilustrasi tanah yang kering sehingga memiliki tekstur yang pecah-pecah. Kondisi tanah yang tandus dan kering akan menghambat berkembangnya tumbuhan atau flora. Minimnya jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau tandus menyebabkan berbagai jenis fauna mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan. Baik anak-anakku semua, akhirnya sudah selesai materi faktor persebaran flora dan fauna part yang ke-1. Jangan lupa kalian saksikan atau kalian tonton materi di part yang kedua. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran hari ini. Jangan lupa ikuti terus materi pembelajaran di part berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.